sekarang kelihatannya Pak Dhani udah siap. Biasanya Pak Dhani pakai baju orange, sekarang pakai baju baju besi ini. Beliau kebetulan selain Kepala Pelaksana BPBD Jawa Barat juga sekarang lagi jadi pejabat Bupati Bekasi. Jadi ini bajunya baju kebesaran Bupati Bekasi nih Pak Dhani. Silakan Ya. Pak Dhani, mohon maaf tadi karena menunggu jadi menunggu tadi sama Pak Stefan terlebih dahulu. Silakan Pak Dhani waktunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Meskipun bajunya sedang berganti, ini lagi nyamar sebenarnya. Tidak pakai orange, tapi tetap salam tangguh untuk para peserta sekalian. Saya yang mohon maaf tadi pada waktunya belum on karena masih itu kegiatan, makanya bajunya juga masih seperti ini. Saya memang melaksanakan tugas menjadi penjabat Bupati Bekasi, tapi tugas utamanya tetap di Kalak BPBD Provinsi Jawa Barat. Meskipun ya saat ini harus berbagi waktu sedemikian rupa karena ternyata permasalahan di Bekasi malah justru menyita waktu. Ini baru 2 bulan saya berjalan. Persoalan-persoalannya memang cukup kompleks, mengingat saat ini selain bupatinya kosong karena meninggal akibat COVID, wakil bupati juga masih kosong, masih dalam proses pengisian wakil bupati. Pak Sekda juga pensiun pada waktu yang sama. Jadi luar biasa, kondisi luar biasa di Bekasi. Saya coba masuk dalam kondisi memang puncak pandemi kemarin 2 bulan yang lalu. Saat ini alhamdulillah sudah semakin terkendali, sedang menjaga agar tetap landai dan pemulihan ekonomi bisa kita laksanakan. Pak Stefan, terima kasih, ketemu lagi kita. Walaupun belum ya fisiknya Pak ya, masih terus bertatap layar, belum bisa bertatap muka. Ya, belum Pak. Semoga tahun depan Pak. Amin. Dari paparan yang barusan disampaikan, ini sudah semakin perfect Pak. Dari yang kemarin bulan-bulan sebelumnya, saya juga sudah mendapatkan paparan bagaimana hasil studi, riset, dan juga rencana pengembangan rantai logistik kebencanaan yang Pak Stefan susun bersama tim. Ini luar biasa, sangat sejalan dengan apa yang sedang kami susun di BPBD Jawa Barat dalam rangka Jabar Resilience Culture Province. Jadi ada peraturan gubernur nomor 1 tahun 2020 yang diangkat dari blueprint Jabar Resilient Culture. Salah satunya itu adalah membentuk Resilient Center. Ada 10 titik yang akan kita kembangkan. Salah satu fungsi dari Resilient Center itu selain pusat komando dan pengendalian juga adalah pusat logistik. Nah, jadi riset yang dilaksanakan Pak Stefan dan kawan-kawan ini bisa menjadi salah satu bahan pengambil keputusan untuk pengembangan 10 titik Resilient Center tadi, khususnya untuk pusat logistiknya yang akan kita garap. Harusnya sih sudah mulai tahun 2020, 2021 itu satu persatu kita bangun, tapi dengan pandemi ini terpaksa kita rescheduling semua karena kemampuan keuangan kami luar biasa terdampak dengan pandemi. Tapi mudah-mudahan ke depan dengan kolaborasi berbagai pihak, Resilient Center kita selain pusat komando, pusat logistik, yang itu juga pusat pemberdayaan masyarakat, pusat edukasi kebencanaan di Jawa Barat, sehingga resilient karakter kita betul-betul terbentuk ya di 10 simpul ini sebagai pusat pengembangannya, budaya tangguh bencana di masyarakat. Nah, berbicara mengenai topik yang disampaikan kepada saya, yang diminta untuk dipaparkan, ini mengenai rantai logistik kebencanaan. Saya mohon izin share screen barangkali. Silakan Pak. Ya. Sudah nampak ya gambarnya? Sudah tampak tapi belum full screen Pak. Belum full screen. Ya, ini sudah. Ya, sudah Pak. Silakan. Jadi topik yang dimintakan kepada saya adalah manajemen rantai pasok bencana di Jawa Barat. Kalau yang idealnya sudah digambarkan Pak Stefan. Kalau yang sini ini saya masih ya teori dan juga ya sedikit kondisi yang terjadi saat ini di Jawa Barat yang nanti menuju
apa yang dipaparkan tadi Pak Stephen dan juga mungkin rekan-rekan lain, pembicara lain yang nanti akan menjadi proceeding dari seminar nasional membangun rantai pasok bencana yang tangguh ini. Saya kira demikian dasar hukum. Saya kira kalau kita ya para birokrat ini selalu bicara dasar hukum dulu. Ada peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2018 sudah ada yang mencakup manajemen logistik dan pelatihan itu mulai dari perencanaan, pengadaan, pergudangan, pendistribusian dan penghapusan. Ini penjelasannya saya tidak akan detailkan, saya kira ini peraturan normatifnya saja. Lalu prinsip dalam peraturan Kepala BNPB itu ada 7 tepat, harus tepat biaya, tepat jenis bantuan, tepat kuantitas, kualitas, sasaran, waktu, dan juga pelaporan. Kalau kita bisa memenuhi prinsip-prinsip ini sebenarnya aman lah gitu ya. Nah, sumber logistik BPBD Provinsi Jawa Barat ini dalam prakteknya saat ini baik berupa dana maupun barang ini terdiri dari yang paling utama adalah APBD Provinsi Jawa Barat itu sendiri. Lalu yang kedua APBN yang itu adalah dari umumnya melalui BNPB gitu ya. Jadi dari BNPB khususnya yang bersifat peralatan dan logistik barang-barang apakah itu permakanan ya, pangan ataupun sandang, selimut dan sebagainya maupun peralatan-peralatan seperti tenda, kendaraan dan seterusnya itu banyak kami menerima dari APBN selain juga pengadaan-pengadaan APBD. Di luar itu dunia usaha banyak memberikan sumbangan. Oh ya, dari APBN juga ada sebenarnya yang bersifat dana, yaitu dana siap pakai (DSP). Di luar itu ada juga dana untuk rehab rekon dan dana tanggap darurat. Itu tergantung kebutuhannya. Sama dengan APBD juga seperti itu. Kalau istilahnya saja APBN itu DSP, dana siap pakai. Kalau APBD itu selain belanja yang ada di BPBD juga BTT. Belanja tidak terduga, yang itu bisa diakses ketika terjadi tanggap darurat. Dunia usaha kebanyakan memang berupa barang, demikian juga masyarakat. Meskipun kenapa dari dunia usaha dan masyarakat kita menerima barang, karena memang secara aturan BPBD sebagai perangkat daerah tidak bisa menerima langsung dalam bentuk cash. Itu harus masuk dulu ke kantor kas daerah, kasda. Sehingga nanti prosedurnya jadi panjang, sehingga kami bisanya menerima barang gitu ya. Dasar hukumnya saya kira karena kita jajaran pemerintah ya tetap harus mengacu pada pengaturan pengadaan barang jasa, meskipun memang untuk pengaturan pengadaan dalam rangka kesiapsiagaan dan pengaturan pengadaan barang dalam keadaan darurat ini ada aturan-aturan khusus yang itu bisa lebih cepat, lebih fleksibel, karena kalau dalam kondisi normal biasanya prosedurnya panjang sekali. Ini kalau prosedur normal ada pelelangan umum, sedangkan kalau darurat ada pelelangan terbatas, sederhana, pemilihan langsung dan penunjukan langsung, gitu ya, ataupun pengadaan langsung. Ini pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita mempersiapkan buffer stok maupun logistik tanggap darurat. Mengapa buffer stok sangat penting? Karena memang Jawa Barat ini adalah risiko tinggi untuk rawan bencananya, bahkan dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020 yang diterbitkan BNPB, 9 kabupaten kota di Jawa Barat ini di kelas risiko yang sangat tinggi. Sehingga perlu ada kesiapan logistik yang selalu siap setiap waktu dan memadai untuk mengantisipasi kejadian yang secara tiba-tiba. Jadi tidak musim hujan, tidak musim kemarau, 9 kabupaten ini selalu ada aja laporan kejadian bencananya itu gitu ya. Mana saja ya ini, Kabupaten Garut, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Sukabumi, Kabupaten Karawang, Bandung, Cirebon, Subang, dan Kabupaten Cirebon. Adapun yang saya pimpin saat ini Kabupaten Bekasi, biasanya waktu musim hujan aja tinggi bencananya. Di luar musim hujan relatif landai gitu. Nah ini yang perlu diwaspadai. Strategi untuk pendistribusian, jadi kalau pengadanya tadi siap, kita untuk kesiapsiagaan itu dikirim sebelum terjadi bencana. Jadi kitanya rutin biasanya setiap mulai pencarian APBD ataupun APBN kita pengadaan, setelah pengadaan itu langsung dikirim.
Inisiatif pengiriman kalau APBN itu dari BNPB, kalau dari bersumber dari APBD Jawa Barat itu dari BPBD Provinsi Jawa Barat. Oh ya, selain APBD Provinsi Jawa Barat tentu saja ada juga sumber-sumber APBD kabupaten kota yang penyelenggaraannya oleh BPBD di setiap kabupaten kota. Nah, alokasi distribusi logistik ini adalah yang didistribusi dari Jawa Barat ke kabupaten kota. Nah, ininya pertimbangannya adalah yang di C itu pertama indeks risiko bencananya yang terakhir. Jadi semakin tinggi indeks risikonya biasanya kita pasok lebih kuat begitu. Kalau apalagi kalau ternyata penyiapan dari APBD kabupaten kotanya minim atau terbatas. Nah, ini menjadi pertimbangan kita. Yang kedua jumlah penduduk juga. Semakin besar jumlah penduduknya proporsinya semakin besar ya formula untuk pengiriman. Kemudian ketersediaan gudang gitu. Kalaupun IRB-nya tinggi, jumlah penduduknya besar tapi gudangnya tidak memadai, ya sulit juga kita pasok secara volumenya yang tinggi. Lalu SDM pengelola gudangnya, SDM pengelola logistiknya, itu juga menjadi pertimbangan kita. Lalu rentang kendali jarak tempuh. Jadi kalau untuk kabupaten kota yang masih di Bandung Raya, sebenarnya tidak terlalu kita dorong, tetapi bisa dipasok langsung dari gudang provinsi. Tapi kalau yang jauh, daerah Cirebon, daerah Bogor, sana termasuk Bekasi, Karawang, nah ini biasanya kita lebih utamakan untuk alokasi distribusinya disimpan di kabupaten kota. Nah kalau tadi Pak Stephen bisa memetakan sampai ke pemanfaatan gudang-gudang logistik Bulog misalnya di kecamatan-kecamatan ini akan lebih ideal karena kebanyakan kita ini kabupatennya luas-luas gitu ya, sehingga kalau dari gudang kabupaten ke kecamatan itu masih ada yang seperti Bekasi sendiri, ada yang masih harus butuh waktu 2-3 jam gitu ya. Nah ini kalau dalam respon time untuk penanggulangan bencana ini sangat tidak ideal ya kalau baru 2-3 jam. Belum lagi ternyata ada kendala di perjalanannya, tertutup banjir, tertutup longsor, wah ini bisa lebih parah lagi. Jadi rentang kendali jarak tempuh ini menjadi pertimbangan. Nah, untuk proporsi, ini salah F, proporsi. Kita memang 80% buffer stok provinsi itu didistribusikan ke kabupaten kota. Jadi yang 20% cadangan itu saja yang kita simpan di BPBD provinsi saat ini, di gudang BPBD. 80%-nya kita distribusikan. Baik yang pengadaan dari APBD provinsi maupun yang dropping dari APBN melalui BNPB itu biasanya langsung kita distribusikan ke kabupaten kota. Nah, tinggal bagaimana dari kabupaten kota itu bisa juga tadi ke kecamatan-kecamatan yang risiko tinggi. Ini saya kira perlu ke depan ini lebih diperkuat. Saat ini terus terang distribusi kami baru sampai ke BPBD kabupaten kota. Nah, adapun untuk tadi untuk kesiapsiagaan ya, distribusi kesiapsiagaan artinya sebelum bencana terjadi. Tapi ketika bencana terjadi, maka ini dalam kelompok penanganan. Apa yang menjadi dasar hasil asesmen. Jadi asesmen cepat ketika bencana itu terjadi itu biasanya langsung memberikan data informasi barang-barang logistik peralatan apa yang dibutuhkan dan berapa banyak. Nah, itu. Kemudian setelah itu ya usulan ataupun permohonan dari kabupaten kota supaya lebih jelas apakah jadi hasil asesmen itu menjadi dasar untuk usulan dan permohonan. Lalu juga kalau untuk barang-barang yang sifatnya tanggap darurat memang harus ada pernyataan status tanggap darurat, yaitu administrasinya seperti itu. Nah, saat ini kami sedang membentuk forum yang disebut klaster logistik. Ini merupakan wadah untuk berhimpunnya kelompok ataupun para pelaku pengelola logistik yang mempunyai kompetensi di bidang kelogistikan, supaya kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi, dan berintegrasi ketika memenuhi kebutuhan pengelolaan logistik yang berasal baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, swasta, lembaga usaha, dan kelompok masyarakat. Tadi kan disampaikan bahwa sumber-sumber logistik kita itu bukan hanya APBN, APBD, pusat, daerah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha. Nah ini selama ini memang masih sporadis, khususnya ketika terjadi kondisi tanggap darurat, siapa ya tergantung keterpanggilan saja menyumbang sana sini dan biasanya memang cukup berlimpah ketika terjadi tanggap darurat. Tetapi kurang terkoordinir, kurang sistematis, dan acap kali justru menimbulkan persoalan di lapangan karena ada distribusi yang kurang proporsional, ada yang terbagi, ada yang tidak terbagi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, klaster logistik kita
munculkan untuk supaya kita sebelum terjadi bencana ini sudah berkoordinasi, sudah berkolaborasi dan berintegrasi. Gitu. Jadi sini kita menyangkut aspek-aspeknya adalah bahwa tren kebencanaan ini semakin tinggi, jadi logistiknya harus semakin canggih. Lalu indeks risiko bencana juga kita Jawa Barat masih tinggi, walaupun terus kalau dari tahun ke tahun semakin terjadi penurunan, tetapi kondisi existingnya memang masih kategori tinggi. Lalu kita juga memahami bahwa bencana ini adalah urusan bersama, bukan hanya BPBD, bukan hanya pemerintah, tetapi swasta, masyarakat juga ikut berperan serta. Maka mari kita jadikan bencana ini urusan bersama, caranya membangun klaster logistik. Dan agenda-agenda kebijakan pembangunan juga semuanya adalah berorientasi multi-stakeholder atau yang disebut pentahelix. Nah, ini yang akan kita wujudkan dalam klaster logistik. Waduh, macet nih. Saya keluar dulu, mohon maaf, ada kemacetan dari sisi paparannya. Saya ulangi lagi. Waduh, jadi harus dari awal. Sebentar. Nah, ini. Nah, landasan pembentukan klaster logistik di Jawa Barat ini memang keterlibatan berbagai aktor sebelum, selama, dan setelah bencana ini perlu peningkatan koordinasi. Kita biasanya pada selama bencana, tapi sebelum dan setelah ini sering komunikasinya kurang intensif gitu ya, kurang sinergis. Kemudian kita juga merasakan perlu adanya sarana koordinasi dan kemitraan strategis untuk melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, maupun monepnya di bidang logistik penanggulangan bencana ini. Lalu juga kita menyadari pentingnya aspek akuntabilitas dari setiap upaya dukungan kegiatan penanggulangan bencana. Sering kami menghadapi masalah karena sumbangan dari sana-sini, tapi pencatatan dan administrasinya kurang karena kondisi memang tanggap darurat. Nah, ini menjadi persoalan kami di paskanya, yaitu dari aparat penegak hukum. Nah, ini yang kita nggak boleh terus-terusan udah capek ngurusin tanggap bencana, sesudahnya diperiksa-periksa juga, dipanggil-panggil juga. Nah, ini sering terjadi ya di berbagai daerah. Peraturan BNPB tentang sistem manajemen logistik sudah menyatakan bahwa pola penyelenggaraan itu harus melibatkan kementerian, dunia usaha, masyarakat, kemudian organisasi perangkat daerah kalau di provinsi, dunia usaha masyarakat, demikian juga tingkat kabupaten. Jadi, dan itu dalam satu sinergitas yang dari pusat sampai daerahnya itu harus terintegrasi. Lalu pola penyelenggaraannya mulai dari sistem manajemen, sistem komando, sistem koordinasi, sistem pelaksanaan, sistem perencanaan, administrasi dan keuangan, serta sistem komunikasinya ini harus terbangun. Nah, tujuan pembentukan klaster logistik di Jawa Barat, pertama membangun koordinasi di antara pelaku-pelaku logistik. Jadi di dunia usahanya juga bukan hanya siapa yang mau nyumbang logistik, tetapi juga misalnya perusahaan transportasi, ya, angkutan logistik bisa nanti menyiapkan diri. Kalau butuh truk, siap nih. Kalau butuh eskapator, siapa yang siap. Kalau butuh peralatan lainnya, siapa yang siap. Nah, ini sudah kita koordinasikan dari sebelum terjadi bencana. Lalu terbangunnya manajemen data dan informasi logistik tadi. Siapa perusahaan-perusahaan yang bisa membuat makanan minuman yang cepat dan siap saji. Mana yang punya sandang, selimut, baju ganti, pampers, dan sebagainya. Mana perusahaan yang bisa mengantarnya, antar jemput, dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan termasuk sarana komunikasi dan lain-lain. Nah, yang ketiga tersalurkannya bantuan secara tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat waktu. Karena semua bergerak dalam satu komando investigasi ini tadi yang prinsip-prinsip serba tepatnya itu bisa terpenuhi. Lalu tercapainya kemudahan akses dalam pemberian pelayanan logistik karena bisa saja nanti karena jejaring dari dunia usaha dan juga masyarakat ini lebih dekat ke masyarakat, ini bisa tidak harus setiap logistik itu nunggu dulu dari provinsi atau nunggu dari kabupaten kota, tapi siapa yang punya akses terdekat ke lokasi terjadinya bencana itu bisa memberikan dukungan lebih dulu. Lalu mobilisasi kapasitas dan sumber daya logistik secara mandiri. Ya, ke depan saya kira dengan klaster logistik ini tidak harus memang pemerintah di depan. Siapapun yang memang punya kapasitas untuk bisa menjadi leader itu bukan hal yang mustahil. Kita berikan penunjukan SK, maka mereka lah yang bergerak di tengah masyarakat secara mandiri membangun kemampuan dan kapasitas logistik penanggulangan bencana di setiap titik daerah kritis.
Jadi dengan demikian tugas klaster logistik di daerah itu pertama membentuk mekanisme koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi multisektor. Yang kedua membentuk mekanisme sharing informasi, bahkan dengan WA group saja sebenarnya bisa dibangun, sekarang lebih efektif. Tapi tentu nanti kita bisa saja membangun platform yang lebih memadai ya untuk sharing informasi, siapa memiliki apa, punya kapasitas apa, yang mana terdekat dengan lokasi bencana bisa bergerak seperti apa, itu bisa dengan platform yang lebih canggih ke depan. Membentuk mekanisme sharing sumber daya logistik juga, jadi tadi bukan hanya informasinya tapi memang sumber dayanya juga bisa di-share, lalu membentuk mekanisme sharing pengetahuan karena logistik ini selalu berkembang, teknologinya seperti apa yang digambarkan oleh Pak Stefan, itu sharing pengetahuan yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi rutin di klaster logistik. Jadi klaster logistik tidak hanya nyusun-nyusun bantuan-bantuan, tapi juga mengembangkan ide-ide mengenai teknologi, mengenai cara kita bekerja, dan seterusnya ini bisa dalam klaster tersebut didiskusikan secara rutin. Keanggotaannya ada pemerintah pusat, BNPB, Kemensos, dan lembaga terkait. Pemerintah daerahnya ada PBBD, Dinas Sosial, dan OPD terkait. TNI, Polri, BUMN, khususnya yang bergerak di bidang logistik dan transportasi. Akademisi untuk memberikan ide-ide, kajian-kajian, riset-risetnya di bidang kebencanaan, logistik, dan transportasi. Mitra swasta tentu saja, dunia usaha, khususnya di asosiasi logistik, perusahaan logistik komersial, dan seterusnya, serta Palang Merah Indonesia dan LSM lainnya. Tahapan kegiatannya yang sedang kita lakukan, identifikasi kelembagaan sudah, perkenalan sudah, penentuan struktur organisasi juga sudah disusun, draft final. Nah, ini yang sedang kita berproses, dan penetapan mulai keputusan kepala daerah. Ini contohnya, ini keputusan gubernur mengenai klaster logistik di Jawa Barat. Sebenarnya ini sejak awal tahun sudah dirintis, namun karena COVID naik lagi, nah jadi kita perhatian dan sumber daya tersita lagi semua untuk penanganan COVID, baru sekarang ini kita sedang jalankan lagi agar klaster ini segera terbentuk. Ini yang keanggotaan yang sudah kita susun, ada berbagai dinas, berbagai perusahaan, PT ini, PT itu, baik BUMN maupun berbagai asosiasi, Organda, ada asosiasi logistik dan forwarder, ada asosiasi perusahaan jasa pengiriman, Asperindo, pengusaha truk, Aptrindo, Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional, INSA, radio amatir, dan lain-lain. Kemudian kita bagi dalam bidang-bidang untuk perencanaan siapa saja, di situ koordinator dan wakil koordinatornya, untuk penyimpanan dan pemeliharaan siapa saja, anggota dan koordinatornya, untuk transportasi dan distribusi siapa, informasi dan komunikasi. Nah, ini kita susun ya. Dan tugas-tugasnya tanggung jawab detail kita atur apa saja dan siapa melakukan apa. Ini contoh baik di kondisi sebelum, di kondisi darurat maupun pada saat. Ini sosialisasi klaster yang sudah kita lakukan di awal tahun, namun 23 Maret, tapi setelah itu memang agak tersendat ya, karena kita semua fokus dulu ke penanganan COVID yang luar biasa di Jawa Barat. Ini contoh saja bantuan logistik yang dibutuhkan, makanan, logistik lainnya, papan, sandang, ya, ada matras, tikar, tenda gulung, di sandangnya ada kelompok selimut, baju-baju ganti dan seterusnya, lauk pauk dan seterusnya. Ada juga alat kesehatan, alat-alat dapur, family kit, kitwares, dan sampai ke kantong mayat, karung dan seterusnya. Nah, adapun peralatan ini mulai dari berbagai mobil-mobil, dapur lapangan, tangki rescue, tangki air, toilet, trail, dan truk serbaguna. Lalu untuk water rescue-nya ada perahu, speedboat, katamaran, dan sea reader. Ini tidak harus semua milik BPBD. Siapapun yang punya peralatan seperti ini bisa didaya gunakan pada saat bencana, itu yang kita maksud gitu. Alat penerangan, ini pasti banyak pihak-pihak yang memiliki alat-alat seperti ini, alat-alat perlindungan, peralatan air bersih. Ya, karena kalau semua harus disediakan BPBD, selain gudangnya juga akan penuh, juga distribusinya butuh waktu dan sebagai perawatan juga mahal. Nah, ini kita akan coba dalam klaster logistik ini, siapapun yang punya kemampuan untuk ini bisa berkolaborasi.
Ya, kendalanya memang ada, dinamika regulasi, keterbatasan sarana, dan seterusnya, tapi saya kira apapun kalau ada keinginan bersama, kendala ini bisa dilaksanakan. Ini untuk arahan BPBD saya kira tidak perlu. Ya, itu saya akhiri paparannya, mohon maaf kalau melebihi waktu yang diberikan. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan semua pihak bisa mendukung klaster logistik ini dan juga ditambah lagi dengan riset yang dikembangkan pasti pada kawan-kawan. Semakin ke depan kita memiliki sistem manajemen logistik kebencanaan yang semakin handal untuk Jawa Barat yang memang gudangnya bencana. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dani. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi karena sangat menarik tadi di awal Pak Ihsan dari World Food Program menyampaikan tentang bagaimana World Food Program melakukan logistik pangan untuk kondisi kritis di berbagai negara. Kemudian Pak Stepan tadi menyampaikan hasil risetnya bagaimana mendesain jaringan pasokan bantuan untuk bencana. Kemudian yang terakhir dari sisi praktis dari sisi level pemerintah daerah disampaikan oleh Pak Dani Ramdan dan tadi menekankan ke klaster logistik. Baik, kita punya waktu barangkali 10 sampai 15 menit sebelum maghrib. Barangkali ada pertanyaan. Kami persilakan kepada para peserta. Dari yang pertama dari ruangan dulu, barangkali panitia bisa bantu. Ada satu jadi Pak Dani ini kita lakukan secara hybrid ceritanya. Jadi luringnya dilakukan di Hotel Trans Bandung. Ya, ada dua. Silakan ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat apresiatif ya terhadap Pak Dani, penjelasan Pak Dani sangat jelas menurut saya, dan dari yang tadi juga. Tapi pertanyaan saya dari yang awal dan sampai dengan Pak Dani ini hanya satu, Pak. Saya tertarik Pak Dani tadi menyampaikan ada beberapa kriteria setelah ada beberapa kolaborasi yang Bapak harapkan dapat membantu. Yang saya inginkan, adakah Pak inventarisir bahwa ini loh nanti tiap-tiap yang dikolaborasi dari misalnya dari perhubungan, kebutuhan yang harus dipersiapkan tuh untuk dinas perhubungan seperti ini. Kemudian dinas atau dari Basarnas ini, sehingga pada saat terjadi bencana itu langsung tanggap. Begitu juga terhadap masyarakat sekitar, pasti kita akan mempersiapkan. Nah, saya tertarik dengan aturan yang tadi Bapak ada di paparan tadi, sehingga saya berpikir kenapa tidak ada inventarisir itu yang bisa disosialisasikan sehingga setiap ada bencana itu kita cepat tanggap, baik dari regulator maupun dari masyarakat setempat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ini Bu Herma dari Badan Litbang Perhubungan, Pak dari Kementerian Perhubungan. Baik, yang kedua, Ismi, yang kedua di sini dulu tadi. Berarti setelah ini juga, ya. Jadi di ruangan ini ada 3. Nanti setelah 3 kita ke ruang dari. Silakan Pak. Izin Pak Tommy, kami memperkenalkan diri Pak. Kami mewakili Asdep Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK. Kami selaku koordinator kedaruratan, hadir juga di sini Ibu Mary, saya dengan Mahfud Pak, ya. Selaku koordinator penanganan pasca bencana. Bapak Ibu sekalian, Pak Kalaksa BPBD Provinsi, terkait dengan tusi Kemenko PMK Pak, dalam rangka penguatan penanggulangan bencana, tentunya kita bagaimana melakukan upaya-upaya strategis dalam rangka pencapaian perencanaan yang telah ditetapkan baik itu di dalam RPJMN maupun di dalam RIPB. Salah satu yang disampaikan tadi oleh Pak Radit terkait dengan penguatan manajemen kedaruratan yang cepat dan handal. Tujuannya itu dan salah satu strateginya juga adalah bagaimana kita melakukan penguatan dalam manajemen logistik. Ini tercantum di dalam RIPB. Jadi saya kira upaya seminar nasional
yang kita lakukan pada siang sampai dengan sore hari ini juga merupakan bagian daripada strategi-strategi pencapaian RIPB maupun juga ketangguhan dalam menghadapi bencana. Bapak Ibu sekalian, kami memahami bahwa di Kemenko PMK pun kita sudah menyusun juga yang namanya sistem penanganan logistik penanggulangan bencana, Sisloknas PB, Pak. Itu yang sudah diinisiasi di tahun 2017. Jadi kita sangat memahami bahwa pentingnya pada fase-fase kedaruratan ini tentang bagaimana manajemen logistik, baik pada saat kesiapsiagaan, bagaimana kita melihat kejadian di bencana di Gunung Agung ya Pak, di Bali, walaupun bencana belum terjadi tapi pengungsi sudah ada gitu. Nah, tentu kan pemerintah juga harus turun tangan dalam rangka menangani ini dan bagaimana membangun sistem rantai pasok dan juga logistik kita yang baik juga. Kemudian juga yang kami lihat juga Pak, baik itu di Mamuju, kemudian kami juga menangani yang di Sulawesi Barat, gempa kemarin, kemudian juga di NTT. Ini memang saya melihat kondisi wilayah juga sangat menentukan bagaimana suplai rantai pasok ini Pak. Bagaimana di Sulawesi Barat ketika sulit kita lalui, helikopter yang harus untuk supply chain ini Pak ke warga gitu. Kemudian juga di Nusa Tenggara Timur juga begitu, bagaimana kebutuhan logistik di dapur umum juga sangat kesulitan sehingga kita harus membawa telur dan lain sebagainya dari Kupang menggunakan heli juga Pak. Saya melihat tadi sangat menarik ketika yang disampaikan oleh Pak Malik Pak, mohon izin yang disampaikan oleh Pak Iksan dari WFP tadi. Ketika statement beliau juga mengatakan bahwa dalam penanganan darurat ini 73% untuk rantai pasok gitu Pak ya. Ini sangat menarik saya kira bagaimana kita membangun sistem rantai pasok ke depannya yang lebih efektif tentunya. Mungkin ada gambaran-gambaran sebelumnya nanti dari Pak Iksan pada wilayah mana sehingga pada perbaikan-perbaikan apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu Pak. Saya kira mungkin itu Pak dari kami Pak, dari Menko PMK. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mahfud. Pak Mahfud ini dari Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya. Berarti asdepnya panelwan ya Pak. Siap Pak. Ya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dari Kemenko PMK. Baik, yang berikutnya. Ya, terima kasih. Mohon izin, perkenalkan saya Arif Rahmansyah Darana. Biasa panggil Arif. Saya dari CARI, Cerdas Antisipasi Risiko Bencana. Di sini ada beberapa poin. Yang utamanya tadi yang mencengangkan ya 73% expenditure itu ada di rantai pasok gitu. Nah, apakah bisa di sini dengan dikuatkannya masalah BCP dan segala macamnya itu bisa menurunkan hal tersebut, lalu dikaitkan juga dengan BCP tersebut, apakah ketika kita mengambil satu pasokan dari satu warehouse, baik itu perusahaan ataupun mungkin kalau kita ada bulog atau apapun, mereka tidak punya BCP dan juga ketika terjadi bencana malah gudangnya hancur kan kita harus mencari hal-hal yang lain. Nah, sumber lain. Nah, di sini apakah bisa di grading hal tersebut sehingga rantai pasok itu punya prioritas tertentu yang mana ketika suatu bencana skenario A terjadi, misalkan gempa dan banjir, sumbernya mungkin bisa berbeda karena beberapa warehouse ada di lokasi rawan yang berbeda. Lalu terkait dengan itu juga masih yang tadi, bagaimana maksimalisasi forum pengurangan risiko bencana FPRB, apakah memungkinkan pentahelix ini yang terjadi FPRB kan tadi juga disampaikan oleh Bapak Kalaksa ya Pak Dani bahwa apabila masyarakat bisa membeli bantuan terlebih dahulu dan segala macamnya, saya rasa FPRB ini juga bisa menjadi satu jalan untuk memberikan bantuan secara lebih cepat. Tapi apabila FPRB ini bisa terinventarisir seperti Ibu tadi sampaikan, maka ini juga bisa terpetakan menurut saya di
sistem pemodelan ini gitu. Segitu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rip. Jadi ada 3 pertanyaan dari ruangan ini. Barangkali langsung direspon dulu sebelum kita pindah ke daring. Silakan, barangkali yang pertama tadi dari Pak Ihsan dulu deh. Pak Ihsan, kemudian Pak Stefan, dan yang terakhir Pak Denny. Silakan Pak Ihsan. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang menarik. Saya terus terang ketika mendapatkan paparan tersebut langsung dari Kuhne Logistic University di Rome Desember 2019, itu kaget sekali dengan riset itu. Artinya memang nggak main-main. Kita selama ini berpikir mungkin logistik ya memakan porsi tidak sebesar itu. Ternyata dia hingga 70% masif sekali. Jadi sebetulnya dari sisi kami organisasi, kami sudah melakukan satu upaya melibatkan beberapa kementerian dengan BNPB berkolaborasi, Kemenko PMK tentunya, Bappenas, Kemenko Ekonomi, itu mengembangkan satu sistem logistik nasional yang ada saat ini. Itu dia belum adaptif untuk konteks kebencanaan. Dia masih untuk economic development, masih untuk commercial supply chain. Nah, dari situ, dari yang di tahun 2000, itu kalau saya nggak salah itu 2012, Sisloknas. Nah, lalu kita mengembangkan Humanitarian Logistic Master Plan, rencana induk logistik kebencanaan, itu barengan dengan banyak banget kementerian, Bappenas, dan sebagainya, BNPB. Nah, mungkin kalau saya melihat, itu butir-butirannya itu ada beberapa poin, misalnya 6 fokus prioritas. Yang pertama, kelembagaan kerangka kerja peraturan logistik, kemudian memprioritaskan logistik readiness, kesiapan logistik, kemudian mengoptimalkan infrastruktur dan sistem logistik, yang keempat mendukung konvergensi rantai pasar, termasuk pelibatan negara ASEAN, kemudian mengenali dan memadukan tren dan teknologi. Nah, ini kan masih lemah sekali di penggunaannya. Lalu yang terakhir investment di human capital. Nah, jadi itu banyak sekali poin-poin yang melahirkan rekomendasi sasaran, kalau saya tidak salah itu hingga 44 butir sasaran. Nah, itu saya pikir kalau mau berangkat dari situ untuk bagaimana kita melihat kembali ini menjadi satu parameter kita bergerak, itu akan sangat positif. Itu Pak Suprayoga Hadi, salah satu pemikir konseptor di dalam pengembangan sistem logistik, rencana induk penanggulangan bencana 2020-2045, itu ketika terjadi bencana di Sulawesi Tengah, beliau yang pertama itu bisa dicari di media, beliau langsung mengangkat ini harusnya logistik rencana induk logistik kebencanaan itu harusnya segera diaktifasi, dalam artian dia turun ke dalam kerangka-kerangka yang lebih yang lain. Entah itu dia melebur ke dalam RIPB ataupun dia masuk ke dalam RPJMN dan lain sebagainya. Nah, saya pikir itu mungkin sedikit dari saya, Pak. Terima kasih Pak Ihsan. Menarik yang disampaikan, dan kelihatannya makin mengerucut nih keterkaitan 3 pembicara saat ini dan dari pertanyaan tadi. Pak Stefan, silahkan. Oke. Saya rasa menurut saya saya akan menanggapi mengenai optimasi biaya. Tentu rasanya itu bisa dicapai dari beberapa poin. Pak Dhani tadi sudah menjelaskan mengenai beberapa, misalkan aja kemungkinan atau pelelangan misalkan. Jadi kita dari segi akademis kita tahu kalau untuk pengadaan, kalau kita hanya mengandalkan pre-positioning, jadi untuk berdasarkan buffer stock saja, maka biaya cenderung akan sangat tinggi sekali. Karena kita harus mengantisipasi bencana yang kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak gitu. Jadi tapi kelebihannya adalah respons time-nya bisa cepat karena bagangan sudah ada kalau terjadi bencana. Nah, trade off-nya adalah dengan lelang misalkan. Kalau lelang berarti kan ada overhead. Jadi untuk respons time agak ada efeknya, tetapi biaya menjadi lebih murah karena ada unsur kompetisi dari para supplier, juga ada unsur bahwa kita tahu kita beli apa yang kita butuhkan, jadi lebih efisien. Jadi tentunya menurut saya adalah pandai-pandainya Pak Dhani dengan timnya untuk proporsi mana yang harus
berapa yang harus proporsinya untuk di pre-positioning, berapa porsinya untuk dilelang. Kemudian kedua, dari sisi teori, dari sisi akademis, kita mengetahui kalau kita bisa memetakan supply chain, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dhani juga sebenarnya, di saat menjelaskan mengenai klaster logistik, di situ kan dilihatkan beberapa contoh bantuan logistik yang dibutuhkan, misalkan untuk pangan dan sebagainya. Kalau itu kita bisa memetakan, kalau untuk kebutuhan pangan kita butuh misalkan lauk pauk. Lauk pauk itu nanti suppliernya siapa saja, kita tahu performanya berapa, mereka biayanya berapa. Kemudian untuk mengadakan lauk pauk ini sendiri, supply networknya semacam apa. Kalau kita bisa memetakan itu semua, nanti kita bisa membuatkan pemodelannya sehingga kita bisa mengoptimasi biaya dari sisi logistiknya. Kita bisa optimasi logistiknya. Saya rasa apa yang sudah jadi mungkin pertanyaan saya juga sebenarnya ke arah Pak Dhani nanti, apakah pemetaan semacam itu sudah ada? Kalau sudah ada, tentunya itu kita bisa pakai, itu kita bisa manfaatkan, karena dengan data yang ada, dengan struktur supply chain yang sudah ada, maka kita bisa meminimisasi biaya. Mungkin dari saya itu dulu, Pak. Terima kasih Pak Stefan. Baik, terakhir mungkin Pak Dhani, ini masih ada satu penanya lagi, tapi ke Pak Dhani dulu, silakan sebelum kita akhiri. Ya, yang ke saya mungkin dari Bu Herma ya, Balitbang Perhubungan, mengenai inventarisasi peran-peran dan kontribusi berbagai kementerian, lembaga atau di daerah itu, perangkat daerah ya dalam penanggulangan bencana. Tentu sudah disusun Bu dalam Pergub tadi, sebenarnya ada uraiannya. Dinas apa, nanti kan tadi dikelompokkan, ada di bidang perencanaan, ada di bidang distribusi, pengadaan, sebagainya. Itu kita susun satu persatu. Namun memang sifat kebencanaan itu selalu spesifik dari bencana satu ke bencana lainnya, dari waktu satu ke waktu lainnya. Katakanlah bencana banjir pun di Bandung Selatan yang terjadi tahun kemarin dengan tahun ini selalu ada hal yang berbeda, begitu ya. Padahal lokasinya sama, jenis bencananya sama. Apalagi kalau jenis bencana berbeda, seperti tadi disampaikan di paparan Pak Stefan, kebutuhan logistik di longsor dengan banjir, dengan kebakaran itu pasti berbeda. Oleh karena itu, yang paling ideal itu tadi fungsi klaster logistik itu mendiskusikan secara terus-menerus gitu di saat sebelum bencana terjadi. Jadi pada saat sudah ada indikasi ataupun kita kan sudah tahu kalau menghadapi musim hujan pasti ada bencana-bencana hidrometeorologi, banjir, longsor dan sebagainya. Di mana titik-titiknya sudah ada perkiraannya dari BMKG. Nah itu si klaster logistik segera berdiskusi, wah ini berarti di lokasi A butuh disiapkan alat-alatnya ini, logistiknya ini. Berapa jumlahnya besarnya ada, bisa kita hitung. Nah ini menjawab juga pertanyaan Pak Stefan ya, apakah sudah ada pemetaan ya untuk kebutuhan logistik di setiap daerah bencana. Nah itu ada, kita hanya memang belum kita database-kan, kita susun datanya secara baku begitu ya. Tetapi karena kita untuk terutama yang rutin Pak, banjir yang rutin itu kita sudah tahu ini akan butuh perahu sekian banyak, tenda sekian banyak, dapur umumnya di mana saja, yang rutin-rutin itu sudah bisa kita, karena tiap tahun selalu itu yang terjadi. Walaupun memang kalau banjir itu ada siklus, Pak. Siklus 5 tahun, siklus 10 tahun, siklus bahkan 20 tahun itu yang biasanya di siklus itu akan terjadi besar-besaran, sehingga kapasitas kita nggak akan memenuhi. Tapi kalau yang siklus tahunan udah bisa kita prediksi. Jadi itulah justru kami ingin di klaster logistik semua perangkat daerah dan kementerian lembaga dan dunia usaha dan komponen masyarakat ini selalu berdiskusi setiap waktu sehingga pada saat terjadinya bencana siapa berbuat apa dan di mananya ini sudah disepakati lebih awal sehingga kita tidak lagi sporadis dalam menangani kebencanaan. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dhani. Ini masih ada 2 pertanyaan, jadi 2 pertanyaan terakhir saja dan mohon singkat kepada Pak Lutfi dulu. Silakan Pak Lutfi di daring, silakan Pak Lutfi. Terima kasih Pak Tommy. Ya pertanyaan, mungkin bukan pertanyaan, hanya masukan saja. Begini, Prof. Stefan, kami juga sudah mengembangkan sebuah sistem investigasi dan intervensi terhadap kebencanaan. Namun kebencanaan di sini kami lebih fokus ke Sustainable Development Goals yang diantaranya poin 1, 2, 3 itu ada no poverty, no hunger, lalu kemudian ada
good health and apa ya, saya lupa. Terus ada life on land nomor 11 dan sustainable in communities. Nah, itu. Jadi kalau kami sistem informasinya dimulai dari GPS, Global Positioning System. Jadi kami memindai mana daerah-daerah yang rawan pangan dan gizi. Jadi itu nanti kami buat secara statistik dan nanti ada ukurannya di sana. Kemudian akan muncul apakah daerah itu aman dari rawan pangan. Tujuan kami akhirnya ini ingin membangun Independence Village for Food and Nutrition sebetulnya gitu. Dan nanti kami akan coba, tadi ada Pak Ihsan itu kendalanya adalah 73% di logistik. Kami juga sedang mengembangkan sebuah riset lanjutan dari CD ini adalah dengan menggunakan program dinamis untuk menentukan lokasi-lokasi yang cocok untuk melaksanakan penanggulangan dan penanganan. Sebetulnya kalau kami lebih pada efek preventif sebetulnya. Nah, barangkali kalau dari Prof. Stefan tadi itu data-data yang barangkali mungkin ya belum ada baiknya juga dilengkapi gitu dengan daerah-daerah yang dimungkinkan nantinya ada bencana sehingga nanti ada sustainability untuk membangun si daerah itu menjadi independence from disasters gitu ya. Nah, ini yang barangkali penting di Indonesia. Jadi kami menggunakan dasarnya itu Sustainable Development Goals dan juga konsep-konsep yang dikemukakan oleh Hall and Trevor mengenai humanitarian supply chain for disasters. Demikian saja barangkali ini hanya sharing aja begitu mengenai apa tadi sistem informasi. Dan kalau dari sisi research, di operation research kami sedang menyambungkan nanti data yang dari CD itu kemudian untuk menentukan lokasi-lokasi mana yang menjadi resources, mana yang menjadi cross dock, mana yang menjadi warehouse, dan mana yang menjadi daerah distribution yang cocok, cepat, dan sederhana serta efisien untuk menangani potensi bencana kerawanan pangan dan gizi. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Pak Lutfi. Baik, terakhir Bu, saya kira itu komentar, tapi nanti kalau ditanggapi Pak Stefan, silakan. Bu Sri, silakan. Ringkas, Bu Sri. Baik, terima kasih. Saya Wiwit dari Kedeputian Bidang Logistik dan Peralatan BNPB. Sebenarnya tidak bertanya, saya hanya mengucapkan apresiasi terhadap UNPAD. Kebetulan saat awal riset ini kami ikut terlibat dan juga diskusi dengan tim UNPAD dan juga almarhum Bapak Wisnu. Tadi kebetulan foto saya juga ada di dalam paparan. Mudah-mudahan dengan hasil riset ini bisa dikoneksikan dengan apa yang disusun program oleh Pak Kalak, yaitu klaster logistik. Kebetulan kami Kedeputian Logistik ini memiliki program pembentukan klaster-klaster logistik di daerah, yang dimana dalam pembentukan klaster ini kita juga didampingi oleh tim WFP, yaitu Mas Iksan dan teman-teman. Dan juga kami sedang melakukan kegiatan juga identifikasi kapasitas dukungan logistik. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan dari hasil riset ini. Semoga nanti ke depan dalam penanganan logistik kebencanaan ini kita lebih tangguh. Seperti itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan semakin tangguh. Terima kasih Bu Wiwit ya. Bu Wiwit ada di foto Bu dengan Pak Stefan. Terima kasih. Mungkin Pak Stefan silahkan, kelihatannya tadi terkait dengan ya, terima kasih. Mungkin Pak Lutfi dulu. Terima kasih Pak Lutfi. Saya sangat tertarik dengan penelitian Pak Lutfi. Mungkin nanti kita bisa komunikasi offline. Yang komen saya adalah betul Pak. Jadi dari pembicara tadi Pak George tadi membicarakan, saya juga ada ide. Mungkin program saya model saya nanti tentunya perlu ditambahkan untuk bukan hanya untuk memenuhi demand, tapi kita juga harus, sebenarnya Pak Dhani juga menyebutkan ini. Jadi kita harus melihat bagaimana kita bisa menginvestasi. Jadi model procurement tadi kita bisa modifikasi untuk menjadi model investasi sehingga kita bisa build back better gitu. Jadi kalau misalkan ada daerah yang lebih banyak mengalami bencana,
tentunya kita akan mengalokasikan dana lebih banyak untuk membangun, katakan aja seperti tadi yang dikasihkan contoh oleh George atau Pak Dhani, saya lupa, kalau kita misalkan membangun daerah bencana, kita bangun rumah fasilitas yang tahan gempa misalkan, betul itu ada biaya, tapi nanti itu akan mengurangi kebutuhan di masa depan. Jadi saya setuju sekali, itu adalah pengembangan yang lebih yang akan kita pikirkan dan akan kita lakukan setelah proyek ini selesai. Kemudian Bu Wiwi, terima kasih sekali ya, salam sehat juga. Ya, jadi saya ingat masih waktu dengan almarhum Pak Wisnu dengan Bu Wiwi di sana. Kemudian ya saya sangat tertarik sekali untuk mengembang kolaborasi di bidang cluster logistics. Karena kalau kita lihat tadi dari model yang saya sampaikan tadi kan ke level kecamatan ya Bu. Nah, itu tidak ada kendala kalau kita menggunakan peta tadi ke level nasional, di mana satu node-nya itu adalah satu provinsi atau satu cluster gitu. Jadi kita bisa kembangkan seperti itu karena tiap cluster nanti akan memenuhi demand untuk yang lebih luas lagi. Jadi nanti mungkin unitnya yang berbeda, tapi masalah pemodelannya adalah sama. Jadi saya juga sangat tertarik melihat bagaimana model saya bisa membantu untuk planning dari penentuan misalkan aja lokasi cluster yang paling optimal. Mungkin singkat dulu dari saya seperti itu, mungkin kalau ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Stefan, ini karena waktu udah lewat maghrib, jadi barangkali langsung saja ke closing statement, ke kesimpulan dari masing-masing, mulai dari Pak Ihsan barangkali penutupnya, kemudian Pak Stefan dan Pak Dhani sebelum kita akhiri acara diskusi ini. Silakan, Pak Ihsan. Baik, terima kasih banyak Pak Tommy. Jadi saya pikir pertemuan hari ini menjadi another momentum lah. Saya lihat Pajajaran Southampton cukup aktif mengadakan riset-riset, pertemuan yang terakhir itu operation research, operation management itu saya terus terang impress dengan bagaimana kita mulai melihat penanganan darurat bencana ini berbasis science. Kalau dulu kita mengembangkan satu aturan regulasi itu selalu karena ada kebutuhan yang mendesak, lantas kita mendesain itu dengan brainstorming, tapi saya pikir kita harus mulai bergerak melibatkan akademisi, lembaga-lembaga riset yang lebih banyak di dalam merevisi regulasi-regulasi kita agar penyelenggaraan penanganan bencana ini bisa berbasis science, jadi bukan berbasis asumsi. Nah, kalau saya melihat WFP melakukan effort masif sekali dengan banyak sekali university kalau di Asia Pasifik dengan NUS dan banyak banget. Dan saya melihat arahnya ke sana gitu. Kalau kita mau mengembangkan teknologi, riset itu butuh riset gitu. Itu nggak bisa, oh ada kebutuhan harus pakai ini gitu. Nggak begitu. Itu country specific context, geographical challenge. Bukan serta-merta inovasi yang saya tadi sampaikan, itu hanya for your information. Tidak serta-merta perlu di konteks Indonesia. Nah itu perlu dilakukan riset dan itu perlu melibatkan akademisi. Itu saya Pak Tommy. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ihsan. Berikutnya Pak Stefan. Ya, melanjutkan tema dari Pak Ihsan tadi, saya setuju sekali. Di masa lalu kita lebih bergantung pada intuisi dengan pengalaman dari para pelaku. Jadi pengalaman tentunya sains perlu dikombinasikan dengan pengalaman. Cuman alangkah bagusnya seperti yang dikatakan Pak Ihsanuddin tadi, jika pengalaman dari masa lalu itu semua dikumpulkan menjadi suatu data atau model yang bisa kita lakukan untuk membantu pengambilan keputusan. Kelebihan dari ini tentunya adalah kita bisa, kalau kita mau mengambil keputusan, maka kita bisa punya dua sumber. Pertama adalah sumber dari ilmiah, berdasarkan model ini keputusannya harus seperti ini. Kedua, kita juga punya sumber yaitu pengalaman. Jadi nanti kita bisa melihat, dan ini akan bisa dipakai untuk mengatasi bias di pengambil keputusan. Misalkan kalau pengambil keputusan kan biasa karena pengalaman saya seperti ini, maka saya akan cenderung untuk mengambil keputusan yang sama lagi. Padahal seperti Pak Dhani tadi sebutkan, banjir yang sama di tempat yang sama, di tempat yang beda, efeknya beda. Itu bisa terjadi, dan itu pengalaman tidak bisa, itu butuh sains untuk mengatasi itu. Kemudian poin saya yang terakhir adalah
setelah kita memiliki data ini dengan model ini, tentunya ini akan sangat berguna buat pengganti kita di masa depan. Mereka tidak perlu harus belajar dari awal lagi, tapi bisa memakai ini sebagai kita bisa memakai tool yang saya buat misalkan untuk pelatihan. Jadi kalau tool ini memang benar-benar bisa merefleksikan kejadian nyata di lapangan, tentunya kita bisa memakai ini sebagai game kan, semacam board game gitu. Jadi untuk melatih pelaku kebijakan di masa depan. Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Stefan. Terakhir, barangkali closing statement dari Pak Dhani sekaligus juga untuk menutup acara ini. Silakan Pak Dhani. Ya, tentu saja saya juga memberikan apresiasi kepada Universitas Padjadjaran dan Southampton yang dalam hampir 2 tahun mungkin Pak ya, terakhir, walaupun kendala pandemi, tapi terus menuntaskan, melaksanakan kegiatan akademik ini, kegiatan sains ini dan terima kasih lokasi ini di Jawa Barat, sehingga hasilnya tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kami. Kami, sebagaimana tadi digambarkan Pak Ihsan dan Pak Stephen juga dalam memadukan pengalaman dengan sains, barangkali kami sisinya adalah pengalaman. Sebagai pekerja-pekerja di lapangan, kami siap untuk berdiskusi, memberikan apa yang kami rasakan, yang kami alami, untuk nanti dikaji secara saintifik oleh para pakar di sini dan bisa bermanfaat khususnya bagi kami dan juga kita semua selaku pemerhati dan juga pelaku penanggulangan bencana di Jawa Barat dan di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah kita rintis dan laksanakan selama ini semakin kolaboratif, semakin sinergis, sehingga manajemen penanggulangan bencana di Jawa Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya akan semakin handal, semakin saintifik, dan juga semakin mewujudkan ketangguhan bagi masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dhani, Pak Stefan, Pak Ihsan. Jadi kesimpulannya sebetulnya judul dari seminar nasional ini, bagaimana kita harus melakukan sinerginitas dalam membangun rantai pasok bencana yang tangguh, dan tadi ada kata kunci yang terakhir adalah bagaimana sinergi tadi bahwa pengambilan keputusan dalam manajemen bencana ini berbasis saintifik yang dikombinasikan tentu dengan pengalaman dari para pengambil kebijakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesabarannya. Kita sampai jam 6 nih, jam 18 tidak terasa mengambil waktu Bapak dan Ibu yang banyak, dan terima kasih sekali atas kehadiran Pak Ihsan di sela-sela kesibukannya, kemudian Pak Dhani yang luar biasa menyisikan waktunya kemudian untuk berdialog dengan kami, dan juga Pak Stefan jauh dari Southampton.